Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-24 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita punya ciri khas, kita berdoa terlebih dahulu ya, bertawasul kepada Nabi Muhammad, para guru, para masyayikh, khususnya pengarang kitab ini ya. Liridho illahi ta'ala wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'i masyayikhina wali jami'i muallimina wa nakhusu khususon muallifi hadal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Selanjutnya ini masih momen Agustus, kita doakan pula para pejuang negeri ini, semoga beliau mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah. Dan kita, para generasi penerus bangsa, bisa melanjutkan mimpi beliau menuju Indonesia yang lebih maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih di bab 4 atau isim mausul, yakni kata penghubung ya. Isim mausul itu memiliki hukum mabni atau tetap. Kita baca dasarnya bersama ya. Untuk notnya kita mengikuti lagunya Gus Azmi ya, Move On. Yuk kita baca bersama. Wa kaniyabatin anil fili bila ta'asurin wa kaftikorin usila lan serupa ing dalem putus sambungan kaya mausul lan mu'rab tanpa serupan. Anak-anak bisa diperhatikan tulisan ini ya pada slide. Jadi isim mausul itu juga untuk laki ada, untuk perempuan juga ada ya. Kemudian menunjukkan arti satu, isim mausulnya apa, dua apa, dan kalau untuk banyak itu menggunakan lafadz apa ya. Kemarin sudah pernah saya singgung dan ini saya munculkan untuk isim mausulnya ya. Untuk menunjukkan satu laki-laki atau mudzakkar ya, menggunakan lafadz alladzi ya. Kalau kebalikannya satu perempuan berarti menggunakan lafadz allati. Kemudian kalau untuk menunjukkan arti dua atau musanna atau tasniyah ya, maka menggunakan lafadz alladzani atau alladzaini, itu untuk laki-laki. Kemudian yang perempuan menggunakan lafadz allatani atau allataini ya. Jadi seperti kemarin ya, untuk alladzani dan allatani ini i'rab rafa, kemudian alladzaini dan allataini ini untuk i'rab nasab dan jar. Kemudian yang menunjukkan arti tiga atau lebih ya, jamak ya, maka kalau laki-laki menggunakan alladzina, kalau perempuan menggunakan allati atau allai ya. Jadi bisa dua kalau perempuan menggunakan allati atau allai ya. Kemudian untuk benda ya, maka menggunakan lafadz ma ya. Ma ini ghairu akil ya, atau untuk selain berakal. Dan kemudian kalau untuk yang berakal menggunakan man ya. Namun terkadang ada juga yang terbalik ya. Jadi untuk berakal menggunakan ma, kemudian yang tidak berakal menggunakan man. Tapi teori asalnya ya, jadi ma itu untuk ghairu akil, kemudian man itu untuk akil ya, untuk berakal. Dan bila menemukan yang tidak seperti itu, maka itu jarang berlaku ya, ada tapi jarang sekali. Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan isim mausul ya. Jadi kalau ada isim mausul maka pasangannya satu mesti ada silah ya. Silah ini adalah penyambung ya. Jadi silah ini berupa jumlah atau syibeh jumlah yang jatuh setelah isim mausul ya. Kemudian selain itu juga nanti akan kita temukan yang namanya robit atau aid ya. Jadi robit atau aid ini adalah dhamir yang terkandung pada jumlah ya, yang kembali pada isim mausul dan harus sesuai. Jadi bila isim mausulnya ini untuk satu laki-laki,
maka dhamir yang kembali atau robit atau penaid ini harus menggunakan dhamir yang menunjukkan satu laki-laki. Dan bila isim mausulnya ini untuk laki-laki banyak, juga dhamir yang kembali pada isim mausul ini harus menggunakan dhamir yang menunjukkan laki-laki banyak dan seterusnya. Selanjutnya, tadi pada silah harus berupa jumlah atau syibeh jumlah ya. Jadi kalau berupa jumlah, maka pilihannya dua ya. Jadi berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bila ismiyah, maka dia akan terdiri dari mubtada dan khobar ya. Jadi berupa isim. Tapi bila berupa fi'liyah, maka dia terdiri dari kata kerja atau fi'il dan fa'ilnya. Dan bila bukan berupa jumlah, maka pilihannya adalah syibeh jumlah ya, syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini pilihannya dua ya, berupa dzaraf madzruf atau yang kedua berupa jar majrur ya, jar dan majrurnya. Nah, ini pada slide ini kita coba latihan memberi makna dan langsung praktek ya. Ada contoh penggalan ayat Al-Qur'an yaitu uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Kita maknani satu persatu. Uzkuru, elengo sira kabeh, ni'mati ing nikmat ingsun, allati rupane nikmat ya. Kalau biasanya diartikan kang ya, karena dia menjadi sifat. An'amtu kang paring sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Pada penggalan ayat ini ya ada isim mausul yaitu berupa lafaz allati ya. Allati tadi artinya satu perempuan ya. Isim mausulnya berupa allati, kemudian silah ya. Kata yang terkait atau kata yang jatuh setelah isim mausul adalah silah, yaitu harus berupa jumlah an'amtu ya. Berupa jumlah apa? Fi'liyah ya. Kang wis paring nikmat sapa ingsun ya, berarti menunjukkan aktivitas ya. Nah, maka berupa jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah memberi nikmat, terus kemudian fa'ilnya adalah ingsun ya. Nah, pada jumlah an'amtu 'alaikum ini mengandung robit atau aid yang kembali pada isim mausul allati. Kalau dimunculkan berupa dhamir iya ya, tapi karena tersimpan ya, maka tidak muncul. Selanjutnya pada contoh yang kedua yaitu lafaz huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin ya. Kita artikan huwa utawi Allah, alladzi iku zat, khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi kum ing sira kabeh, min nafsin saking awak, wahidatin kang siji. Pada penggalan ayat ini ya, kita temukan isim mausul berupa alladzi ya, yang mana alladzi ini untuk satu laki-laki. Kemudian pasangannya isim mausul yaitu silah, jumlah yang jatuh setelah isim mausul, berarti berupa lafaz khalaqakum min nafsi wahidah ya. Kemudian pada jumlah ini ya, karena jumlahnya terbuat dari fi'il dan fa'il ya. Taunya fi'il dari mana? Khalaqa kang nyiptakake, wis menciptakan ya. Menciptakan ini termasuk aktivitas, maka menunjukkan fi'il ya, maka termasuk dari pada fi'il karena berupa aktivitas ya. Kemudian ada fa'ilnya tadi khalaqa kang wis nyiptakake sapa alladzi ya. Jadi dhamir yang kembali pada isim mausul ini disebut robit atau aid ya. Dan harus sesuai, robit atau aidnya ini harus sesuai dengan isim mausul ya. Karena isim mausulnya alladzi, maka robit
atau aidnya harus berupa menunjukkan satu laki-laki, yaitu kalau dimunculkan adalah dhamir huwa. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup ya. Dan untuk teori tentang silah, kemudian tentang robit atau aid ya, besok kita sampaikan ya. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.